Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya, nggak ngobrol-ngobrol di YouTube atau upload video terbaru di YouTube. Nah, sekarang lah tiba-tiba saja pengen upload video mengenai dunia radio. Langsung aja nih, saya pengen mengetahui bahwa dunia radio di Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah pandemi yang menghantam dunia ya karena COVID-19, ternyata dunia radio banyak yang berontokan satu-satu, yang gugur satu persatu. Mengapa? Karena tidak ada lagi iklan yang masuk, kemudian klien-klien yang selama ini menjadi klien potensial, mereka juga terpuruk, banyak karyawan yang dirumahkan dan masih banyak lagi. Ujung-ujungnya radio pun tidak mendapatkan iklan sama sekali. Terbukti ini bukan rahasia umum, radio-radio besar yang ada di Jakarta sekarang sudah banyak yang sudah kolaps, mereka udah tidak bersiaran lagi, bahkan cuma lagu-lagu aja, dan saya nggak sebutin radionya. Dan juga banyak yang sudah merumahkan karyawannya, bahkan karyawannya itu sampai dikasih gaji cuma berapa persen, dengan harapan mungkin akan mundur teratur dengan sendirinya agar resign gitu ya. Dan ini adalah satu kenyataan ironi yang dihadapi oleh banyak radio-radio besar. Mengapa radio besar yang terkena dampak? Karena biaya operasional mereka besar, mereka punya banyak sekali radio-radio radio-radio cabangnya yang ada di seluruh Indonesia, dan efisiensi besar-besaran pun dilakukan. Mulai mereka ada dirumahkan, ada kalau udah putus kontrak tidak diperpanjang lagi, atau mereka yang memang kalau pengen masih bekerja harus multitasking. Jadi sekarang udah perampingan di radio tuh besar-besaran. Kalau bisa mengerjakan beberapa pekerjaan agar bisa tetap efisiensi. Nah, itulah yang bisa dilakukan di tengah iklan yang sudah semakin sedikit saja, klien yang sudah memiliki sosial media sendiri, platform promosi sendiri, sehingga mereka lebih suka berpromosi sendiri dibandingkan di radio, walaupun di radio masih tetap dipakai. Namun nggak tahu nih kapan akan kembali kebangkitan radio, karena ini adalah salah satu titik mulai padamnya dunia radio di Indonesia. Dan jadi gimana nih menyikapinya di daerah-daerah ya seperti itu juga, mereka efisiensi untuk membayar listrik, untuk membayar karyawan, dan masih banyak lagi. Jadi karyawannya tidak terlalu banyak, mereka bisa merangkap penyiar, merangkap menjadi administrasi atau juga marketing, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan agar biaya operasional bisa ditekan gitu ya, dan berharap pemerintahan daerah bisa berpromosi, kemudian dan masih banyak lagi hal-hal lainnya, dan pokoknya ini benar-benar diskon kalau iklan itu besar-besaran. Nah, sekarang ini yang masih tetap survive itu adalah radio obat. Nah, radio obat masih menjamur di ibu kota kabupaten di seluruh Indonesia, namun itu pun juga akan mengalami titik jenuh apabila mereka tidak berpromosi secara efisien, secara efektif, dan benar-benar membuat program yang bagus sehingga program jualan obatnya tetap dibeli, tapi radionya juga memiliki program-program yang bagus. Dan ini adalah tantangan perusahaan-perusahaan herbal yang sekarang banyak mendirikan radio-radio yang ada di daerah. Apakah mereka sistemnya kerjasama operasional ataupun juga sistemnya mereka membeli dari radio yang bersangkutan. Yang kolaps banyak juga karena orang yang dengarnya pasti bosan ya kalau dijeki dengan iklan-iklan, dengan promosi obat itu seharian kebanyakan gitu ya, melebihi minum obat. Tapi kalau mereka pintar memanfaatkan konten-konten yang bagus, tidak terlalu banyak promosinya, bisa jadi akan tetap survive. Wah, kalau udah ngomongin radio tuh panjang kali lebar, karena 25 tahun lebih saya berkarir di dunia radio. Memang sekarang yang masih tetap survive itu adalah radio-radio obat-obatan herbal, tapi di daerah-daerah, walaupun sekarang banyak di antara mereka yang juga sudah mulai rontok, karena itu tadi orang udah mulai bosan, persaingan dunia herbal itu semakin ketat, dan mereka yang programnya bagus, mereka yang masih didengarkan orang gitu ya, dan masih memiliki nilai jual yang tinggi, mungkin itulah yang akan tetap survive di zaman sekarang ini. Nah, itulah cerita mengenai senjakala dunia radio yang ternyata kita cuma melihat di luarnya enak, bagus, penyiarnya masih tetap bersiaran, tapi di balik itu semua marketing pada pusing bagaimana caranya untuk mendapatkan target-target iklan yang semakin susah sekarang ini. Acara-acara off air yang semakin sedikit, harus bersaing dengan IO-IO lain, dan juga
hal-hal lain untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari sebuah radio. Mudah-mudahan saja yang memiliki nasib yang sama bisa survive di luar sana dan bisa mencari jalan keluar bagaimana radio ini bisa bertahan walaupun banyak yang sudah mulai rontok satu persatu radio yang ada di seluruh Indonesia. Itulah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai informasi terbaru dunia radio di Indonesia. Walaupun banyak yang optimis, ya mudah-mudahan saja optimisme ini dibarengi dengan kerja keras yang luar biasa ya. Karena banyak yang dalam artian mereka yang idealisme, yang memiliki modal yang banyak, yang tetap bertahan dengan radionya. Namun sampai kapanpun uang pasti akan keluar begitu banyak juga dan pasti akan berpikir bagaimana nih biar bisa balik modal. Karena sebanyak-banyaknya investasi yang ditanamkan pasti yang namanya investor ingin balik modal dan mendapatkan keuntungan, itu dia. Tapi di tengah kondisi yang serba susah seperti sekarang ini memang harus lebih keras lagi untuk mendapatkan pundi-pundi uang bagi radio karena biaya operasional yang semakin meningkat dari hari ke hari.